Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa di dalam perenungan firman Tuhan. Nah saudara-saudaraku, kita boleh memasuki akhir di bulan pada tanggal 30 bulan Juni 2023. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa korban syukur kita untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara-saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita rendahkan diri dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami kembali datang untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, ajar kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau terus bersama-sama dengan kami, mengurapi kami, memberikan pengertian kepada setiap kami. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Diberkatilah Tuhan di dalam hidup kami, dan kami sungguh-sungguh membawa damai, berita sukacita bagi banyak orang. Terpujilah namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Sebagai Perantara. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeskiel 22 ayat 20 sampai dengan 30. Mari saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita bersama-sama. Dosa-dosa Yerusalem. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, Hai anak manusia, katakanlah kepadanya, Engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman, yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu, dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, Beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca seluruh pasal 22 ini, kita akan segera mendapatkan gambaran pernyataan murka Allah atas bangsa Israel ataupun Yehuda, karena dosa mereka yang luar biasa keji. Nabi Yeskiel yang disebut Allah sebagai anak manusia, dipanggil Allah sebagai saksi akan kejahatan penduduk dan pemuka-pemuka Yerusalem. Pada puncak kemurkaannya, Allah mencari seseorang di tengah mereka yang hendak mendirikan tembok dan berada
di hadapan Allah. Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita boleh melihat bahwa keruntuhan tembok ataupun moral yang merupakan juga pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ketika kita boleh mendengar setiap apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel, pemimpin besar yang ada di Israel yang sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Dan firman Tuhan yang barusan kita baca, bagaimana ungkapan berdiri di antara Allah dan manusia, yang menunjuk kepada peran seseorang yang dekat dengan hati Allah. Orang yang berani bersyafaat membela umat Allah, dan semua dilakukan demi kemuliaan Allah sendiri. Saudara-saudaraku, dosa membuka celah yang lebar antara Allah dan manusia. Siapa yang dapat memperbaiki celah ini? Siapa yang dapat berdiri di antara Allah dan manusia? Dan siapa yang menjadi pengantara ataupun sebagai mediator antara Allah dan manusia? Nah, saudara-saudaraku, nabi-nabi dan imam-imam adalah para pengantara. Para nabi menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Para imam menyampaikan persembahan atas pihak manusia kepada Allah. Sebagai contoh, Musa berperan sebagai nabi, Harun sebagai imam. Bersama-sama mereka memenuhi peran esensial sebagai penengah antara Allah dan manusia. Karena yang satu berbicara bagi Allah dan satunya lagi mewakili manusia, masing-masing mewakili satu pihak. Namun saudara-saudaraku, Musa juga tidak jarang mengerjakan pelayanan keimaman karena ia sering bersyafaat bagi rakyatnya. Saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus juga melakukan hal yang demikian? Manusia secara fatal terjepit di antara dua keadaan yang sangat sulit. Di satu sisi manusia terpisah dari Allah dan tidak mengenal Allah, dan di sisi lain telah terjatuh dalam perhambaan di bawah kesalahan dan kuasa dosa. Kegelapan dari ketidaktahuan rohani dan kegelapan dari ikatan dosa yang mengakibatkan kematian, dan hal ini harus ditangani. Tuhan Yesus sudah menangani kutuk dari ketidaktahuan manusia akan hal-hal rohani melalui kehidupan dan ajarannya, dan menangani kejahatan dosa melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Salib berdiri sebagai titik pusat pengantara Kristus, ajarannya yang menunjuk dan kebangkitannya yang membenarkannya. Di atas kayu salib dengan tangan yang terentang, ia mendamaikan Allah dengan manusia, manusia dengan manusia, dan sesungguhnya segala sesuatu baik yang ada di bumi ini maupun yang ada di surga. Nah, saudara-saudaraku, di saat kita mengalami banyak masalah, kesusahan ataupun kesesakan, orang-orang Israel biasa datang ke tembok untuk berdoa dan meratap kepada Tuhan. Dan penting sekali bagi setiap kita untuk percaya agar kita boleh membangun tembok doa. Saudara-saudaraku, doa menggambarkan persekutuan kita dengan Allah, persekutuan yang karib dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang yang membangun tembok, tetapi ia tidak menemukannya. Yang artinya betapa Tuhan sangat menginginkan umatnya untuk berdoa. Tuhan senang melihat umatnya membangun tembok ataupun berdoa. Dengan berdoa kita mengungkapkan keluhan-keluhan kepada Tuhan. Di dalam iman kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dengan berdoa kita menyatakan kekaguman, pujian dan penghormatan kita kepada Allah. Dan dengan berdoa berarti kita sedang berjaga-jaga. Kita berdiri di antara Allah dan manusia sebagai pengantara. Terlebih di tengah-tengah situasi sulit yang dialami oleh dunia yang semakin buruk, dan kita semakin intensif untuk mencari Tuhan. Jangan biarkan tembok-tembok kita menjadi reruntuhan. Saudara-saudaraku, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah di dalam kita, di dalam belas kasihan,
hikmat, dan kekuatan, agar kita dapat rela berdiri di antara Allah dan manusia, sehingga perkenanannya dapat nyata bagi setiap kita. Dan biarlah gereja dapat membangun kembali secara rohani tembok-tembok yang sudah runtuh. Dan biarlah gereja dapat mencerminkan kemuliaan Allah di akhir-akhir zaman ini, sehingga orang dapat berbondong-bondong datang kepada Allah untuk bertobat dan kembali kepada kebenarannya. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita boleh semakin mengerti dan kita menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Kita berdiri di tengah-tengah celah yang ada dan kita membangun tembok doa sehingga kita mendamaikan Allah dengan manusia dan pemulihan pasti terjadi. Amin. Mari saudara-saudaraku kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Biar firman-Mu mengajar kami untuk terus kami boleh memiliki hati hamba. Kami boleh berdoa bagi sesama kami. Kami berdiri di tengah-tengah mereka. Kami menjadi pengantara, intercessor, pensyafaat yang sungguh-sungguh membawa satu pemulihan yang besar. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Have a great day and God bless you.